Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class 12 student of Mankota Singkawang. Meet me again with your teachers, Mr. Samsul. Nice to meet you. And I believe that today everything will be okay, and you still with me now. In these sections, or in this meeting, or in the meeting 4, we are going to talk about try the recipes. What is the meaning of try the recipes? Try the recipes meaning that mencoba resep. If we are talking about the recipes, it's talking about the menu. Is it right? In this chapter, we will learn how to ask and provide information related with the procedural text about recipe, about recipe. Jadi di kali ini, di pertemuan kita yang keempat ini, kita akan bicara tentang prosedur text. Seperti apa prosedur text itu? Betul, procedural text recipe, yaitu text procedure atau text yang menyatakan sesuatu langkah dalam pembuatan resep atau masakan. Jadi, sesuai dengan judulnya, procedural text recipe. Oke, go on. Procedural text. Oke, what is the text about? Nanti akan saya jelaskan. Text itu sih mengenai apa sih sebenarnya text procedure itu? Ternyata procedural text itu nanti akan saya talk about step ya. Step atau dalam bahasa lainnya itu langkah. Jadi langkah-langkah bagaimana kita mengikuti suatu prosedur, suatu langkah dalam pembuatan suatu resepi atau resep masakan. Oke, kita lanjut lagi. Contohnya kita ambil sebuah teks yang sangat sederhana di sini. Saya bacakan dulu teksnya dan kamu amati betul-betul benarkah ini bicara tentang procedural text atau teks langkah. Oke, listen to me now. We can read this text. Do you want to make a simple breakfast from breads and fruit? You can make a toast with the berries. Just follow this step. First of all, prepare the ingredient. You need 3 eggs, half cup of cup milk, 30 grams of sugar, 30 grams of butter, 6 slices of white bread, 2 cups and mix frozen berries, throw them and icing sugar. Now, let's make it. First, beat the egg with the milk and sugar, then heat the butter in the frying pan until it is bubbling. Next, dip the bread into the eggs mixture and fry in the batches for 2 or 3 minutes on each side until golden brown. After that, slice the bread in half diagonally and place a serving plate. Last, spoon over the mixed berries and dust with the iced sugar. That's quite easy, right? So, try the recipe. Oke, sekarang kita pahami dulu. Apa sih sebenarnya? Apakah ini memang teks langkah? Ternyata ini memang teks langkah. Coba kita lihat dulu terjemahannya ya. Apakah kamu ingin membuat sebuah sarapan yang sederhana dari roti atau dari buah? Kamu bisa membuat roti panggang dengan berries atau roti panggang dengan berries. Ikutilah, just follow this step. Ikutilah stepnya. Step itu artinya langkah. Pertama-tama, first of all, katanya kita diminta mempersiapkan, prepare the ingredient. Ingredient itu artinya bahan ya anak-anak ya. Bahan yang mau kita bikin, misalkan masakan atau apa, ingredient. You need 3 eggs. Kamu perlu 3 telur, half cup of cup milk, setengah gelas cangkir susu, 30 gram gula, 30 gram mentega, 6 potong roti, 6 slices itu artinya potong. 6 potong roti tawar, white bread itu artinya roti tawar ya. Ini roti tawar ya, roti tawar. Tahu kan roti tawar kayak apa? 2 cups of mixed frozen berries, yaitu 2
gelas atau 2 cangkir berry yang sudah diaduk tapi dalam bentuk ini. Kemudian theodem ini sama dengan campurkan. Theodem dan masukkan icing sugar. Icing sugar ini sama dengan gula bubuk. Gula bubuk ya, gula bubuk yang halus itu namanya icing sugar. Now let's make it. Ayo, sekarang kita bagaimana cara membuatnya? Mari kita buat sama-sama. First, pertama-tama beat the egg with the milk and sugar. Pecahkan telur dengan susu dan gula. Kemudian heat the butter. Tahu heat enggak? Heat ini panaskan mentega di sebuah wajan sampai dia bubbling. Bubbling itu sama dengan menggelembung. Nah, jadi bubbling tuh. Next, kemudian dip, artinya masukkan. Kemudian masukkan roti ke dalam telur yang sudah dicampur tadi di sebuah, dan kemudian dipanggangkan sekitar 2 atau 3 menit masing-masing sisinya sampai dia kelihatan golden brown. Golden brown mean warnanya keemas-emasan atau warna ke coklat-coklatan. After that, setelah itu slice the bread, potong roti itu setengah diagonal dan tempatkanlah di tempat serving plate. Tahu serving? Piring saji. Piring saji. Terakhir, last spoon over, sendokkan berry yang sudah bercampur dan taburkan dust dengan gula bubuk. That's quite easy, right? Gampang bukan? Jadi, so try the recipe. Cobalah. Oke. Anak-anak, inilah yang dimaksud dengan apa yang saya katakan tadi, procedural tag procedure, yang mana tag itu adalah tag langkah yang berkenaan tentang resipi atau tentang resep masakan. Oke, kita lanjut lagi anak-anak ya. Kita lanjut ke kita answer the following. What is the tag call about? Tag itu tentang procedural tag. Seperti yang judul tadi ya. Number 2. What is the purpose of the tag? Apa tujuan tag itu? The purpose of the tag is to describe how to make. Menggambarkan how to make a toast tadi, roti bakar tadi. Terus number 2. What are the element of the tag? Apa-apa elemen-elemen tag itu nanti kita pelajari. Dan what are the language features? Apa seperti? Oke, kita masuk sekarang. Kita lihat ya anak-anak ya. Kita masuk ke ini. Apa itu? Read the following information. Procedural tag related with the recipe. Jadi tag prosedur itu berhubungan dengan masakan atau resep ya. Tujuannya apa? Tadi kan describing how to make an item or cook food through a sequence of action or step. Jadi tujuan daripada text procedure ini tadi adalah menggambarkan bagaimana cara membuat suatu hidangan atau masakan makanan melalui sequence of action or step, yaitu melalui sebuah langkah yang teratur, langkah-langkah tindakan yang teratur. Bagaimana bentuknya, strukturnya? Kita lihat. Struktur daripada atau susunan daripada tag ini yang harus elemen-elemennya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ada tujuan, goal atau aim. Apa maksudnya? Biasanya judul tag itu dinyatakan dalam bentuk opening paragraph atau paragraf pembuka ya. Itu dapatkan goalnya. Jadi kalau goalnya kita harus tahu tujuannya. Yang kedua akan ada list of ingredient or material. Akan ada sederetan atau daftar tentang bahan atau materinya yang diperlukan untuk melakukan prosedur atau langkah tersebut. Yang ketiga, langkah, metode langkah yang diikuti oleh bagaimana cara melakukan prosedur itu. Language feature-nya yang biasa digunakan adalah language feature ataupun kebahasaannya, ciri-ciri kebahasaannya menggunakan imperative sentence. Apa itu imperative sentence? Imperative sentence adalah kalimat perintah. Kalimat perintah maksudnya adalah kalimat yang tidak mempunyai subjek. Langsung dia menyebutkan, jadi rumus daripada imperative form itu langsung
verb, ya verb tambah langsung tambah keterangan, misalkan adverb atau tambah apa yang penting, misalkan open the door. Nah, ini kan kalimat perintah nih. Open the door please. Open the door. Misalkan warm the tortillas the open for few minutes. Panaskanlah tortillas itu dalam open berapa menit. Jadi remove from the open. Jadi sifatnya daripada imperatif form itu atau kalimat perintah itu tidak mempunyai subjek. Jadi dia langsung memerintah. Misalkan mix the egg. Misalkan fry the rice in the frying pan. Jadi dia tanpa. Yang berikutnya dia menggunakan use time order. Ini seperti first, pertama-tama, kan biasanya langkah gitu. Pertama-tama kita masukkan dulu, next, kemudian, kalau sudah selesai, after that, apa biasa kita sebut dengan finally, akhirnya masakan itu siap disajikan. Saya kira cukup sederhana anak-anak tentang procedural tag ini, yang jelasnya kamu paham tentang tag ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan dapat dipahami semuanya dan kita kita bisa memahami secara detail tentang prosedur tag ini ya. Jadi anak-anak, hari ini memang sengaja kita bicara tentang prosedur tag ya. Oke. Saya kira demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.